Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk memberi informasi tentang peternak tradisional yang ada di pedesaan, di mana kita melihat apa yang sudah dibawa oleh Bapak ini. Assalamualaikum Pak. Bapak namanya siapa? Sutrisno. Oh, ini kalau saya melihat di sini sapi ini dulu kan besar ya Pak ya. Ya, Tapi sekarang kok berubah jadi kecil-kecil, itu kira-kira bagaimana Pak? Apa sebabnya Pak? dijual Oh, ditukar ya, ditukar. lagi. Jadi Bapak ini dulu memelihara sudah besar-besar, sekarang ditukar menjadi kecil. Dijual berapa itu dulu Pak yang besar? Yang besar 20. Berapa Pak? 20. Nah, ini peternak tradisional yang ada di pedesaan ini, kita mencoba untuk bertanya. Ini Bapak sudah berapa tahun pelihara ini? Ya banyak. Berapa tahun ada? 10 tahun? Lebih, sudah lebih. Hmm, Mulai bisa merumput dengan macul ya. Melihara ini. Ini tadi Bapak habis cari rumput dari mana ya? Dari situ Tegal. Ya, mencari rumput dari Tegal. Ini kalau kita melihat sapi-sapi ini, semua makanan yang disajikan di sini, ini biasanya Bapak itu mengambil dari Tegalnya ya. Iya. Jadi di sini pakan-pakan tidak beli nggih Pak ya? Tidak. Pakan-pakan tidak beli, tapi mengambil dari Tegal. Nah, ini persiapan pakan-pakan yang sudah banyak sekali ini. Ya. Kita mencoba untuk bisa melihat sendiri, masih hijau dan segar sekali. Ini untuk berapa hari ini Pak? Apa? Untuk Ya. berapa hari? Kira-kira ya 1 hari sudah habis. Ya, jadi Bapak ini betul-betul sudah berpengalaman ya, karena sudah bertahun-tahun memelihara sapi. Dan biasanya ini sapinya adalah sapi, kalau kita lihat sapi simental ini Pak ya. Iya. Sapi simental yang sudah dipelihara beberapa bulan yang lalu. Ini kecil-kecil karena dulu memeliharanya juga lama, sudah besar, akhirnya dijual dan ditukarkan dengan yang kecil. Apakah itu cara Bapak untuk memelihara sapi-sapi ini? Jadi kalau sudah besar dijual, ditukar yang kecil ini Pak ya? Iya. Ya, itu ternyata ada beberapa petani yang memelihara mulai dari kecil, itu dipelihara jadi besar. Iya. Setelah besar dijual jadi kecil lagi ya. Iya. Jadi ini biasanya berapa tahun Pak? Berapa tahun ya? Kira-kira 2 tahun. Ya, ini ya. Jadi Bapak ini sudah berpengalaman sekali. Ini masalah minumnya bagaimana Pak ini? Minumnya dengan polar. Air dicampuri polar. Air yang dicampuri polar ini ya. Nah, ini terus kotorannya ini menumpuk sekali nih ya Bapak ya. Iya. Nah, ini kotorannya ini kira-kira untuk apa ini Pak? Untuk memupuk jeram. Oh, untuk memupuk jeruk ya. Iya. Jadi pohon jeruk yang ada di sini, ada di belakang ini ya. Saya lihat di belakang banyak sekali jeruknya, juga punyanya Bapak yang memelihara sapi ini. Kemudian apakah di sini tidak mengganggu yang ada di rumah Bapak? Enggak. Enggak ada, enggak bau Pak ya? Enggak Oh, bau. enggak bau ya. Jadi di sini kita bisa melihat walaupun ini becek ya, Iya. tapi tidak ada kelihatan rasa bau ya, sehingga kita bisa melihat sendiri. Ini sapinya juga kelihatan sudah mulai gemuk ya. Nah, ini sudah mulai gemuk. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa beginilah ya keadaan yang nyata, dan kita bisa melihat bahwa sapi-sapi yang ada di Indonesia itu hampir kebanyakan
hampir 90% itu dipelihara oleh petani-peternak yang ada di pedesaan ya. Ya begini nih ya. Jadi ini adalah contoh konkret daripada peternak di pedesaan yang kalau kita lihat pakan yang diberikan ini tidak membeli, tetapi di sini mesti mencari bertahun-tahun ya. Jadi hampir 1 tahun lebih. Nah ini ternyata kok tidak habis-habis ya, tidak habis-habis. Saya tanya ini, Pak, ini kalau kita lihat pakan ini diambil sudah berbulan-bulan tidak habis, apa sebabnya nih, Pak? Langsung tumbuh, Pak. Gimana? Kalau sudah dibabat tumbuh lagi. Jadi punyanya Bapak ini banyak, kemudian kalau kita lihat rumputnya segar-segar. Kalau musim kemarau bagaimana Bapak? Ini musim penghujan. Ya, kalau musim kemarau ya seadanya. Rumput Ya, jadi Bapak ini juga punya pohon jeruk ya. Jadi di sebelah-sebelahnya pohon jeruk itu ditanami rumput ini, Iya. dan di tengah-tengahnya saya kira juga banyak sekali ya yang tumbuh rumputnya. Kemudian kalau musim kemarau itu bisa diambil rumputnya untuk bisa memberi pakan pada sapi ini ya. Nah, saya pengen melihat Pak, ini polarnya di mana Pak? Polarnya Ada ini polarnya. maksudnya ada Oh, polarnya ada di dalam ya. di dalam. Ini kita lihat di sini. Mana ini Bapak? Anunya, tempat minumnya ini. Itu di Mana Pak? luar itu kentang ini. Kita lihat. Nah, ini tempat untuk memberi minum sudah disiapkan di sini. Iya. Terus kalau mau memberi minum bagaimana nih Pak? Beri minum ya diimbali dengan Hmm. ember. Oh, diambil di ember. Ya, Terus polarnya di mana ini Bapak? di cedok langsung dicampur dengan air. Seandainya hanya minum saja Pak, tidak diberi polar, kira-kira bagaimana hasilnya Pak? Ada perbedaan nggak? Ada kurang cepat. Jadi pertumbuhannya lebih cepat diberi polar ya. Iya, Nah, istilahnya di sini apa namanya, comboran itu Pak? iya, Oh, comboran ya. Jadi sudah berapa bulan ini diberi polar ini Pak? Apa sejak membeli ternak kemudian langsung diberi polar? ya membeli ternak, membeli polar langsung sama sebesar langsung sampai besar. Ya, saya tanya ini Pak. Kalau Bapak itu masih kuat ya, ini sudah lanjut usia, masih kuat untuk mencari pakan. Kira-kira kalau mau melihara 4 atau 5 sanggup nggak kira-kira Pak? Enggak Hah? sanggup. Nggak sanggup ya? Enggak. Nggak sanggup. Apa sebabnya nggak sanggup Pak? Usianya sudah tua, jadi tenaganya ini kurang sehat. Nah, tenaganya kurang sehat. Iya. Nah, sekarang kira-kira yang paling pas tuh Bapak, ini satu orang ya. Satu orang itu mempunyai berapa ekor pasnya itu? Kuat untuk mencari pakan itu? Ya hanya 2 saja. Oh, 2 ya. Ya, Jadi satu orang biasanya 2 itu sudah berat ya. ya, Apalagi ditambah 1, 2, jadi 4, 5, nggak kuat itu Bapak ya. enggak kuat. Ya, jadi ini Bapak setiap hari mencari pakan di tegalnya sendiri dan diberikan pada sapinya yang sekarang itu mulai dari kecil dan akan dibesarkan. Tadi berapa bulan Pak memeliharanya mulai dari kecil sampai dijual? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun itu dipelihara, itu kira-kira belinya berapa Pak? Bibitnya belinya ya? Bibitnya 12, Ya, terus setelah 3 tahun dijual berapa? 25. Jadi dikatakan bahwa antara pembelian dengan penjualan itu selama 3 tahun, apakah Bapak sudah merasa itu laba atau sudah cukup? Sudah cukup sama Ya. memelihara di kebun Ya. itu. Iya, sekarang saya tanya Bapak,
kira-kira apa yang menjadi halangan untuk mencari pakan waktu hujan itu? Apakah hujan kemudian nggak bisa mencari pakan, ataukah tetap walaupun hujan mencari pakan? Tetap saja. Oh, tetap saja mencari pakan ya. Iya, Jadi hujan tidak ada halangan ya. enggak Nah, ada halangan. kemudian untuk ini Pak, artinya di sini selama Bapak itu memelihara sapi ini kira-kira bagaimana yang menjadikan Bapak itu merasa saya kurang pas memelihara sapi ini, ataukah tetap semangat terus? Masih semangat. Nah, Kalau masih kalau ada sehat ya semangat. gimana Bapak? Kalau badan ini sehat ya semangat. Oh, kalau badan sehat ya semangat ya. Iya. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak ya, saya memang melihat Bapak itu rajin sekali ya mencari pakan ya. Nah, pakan ini apakah tetap saja pakan berasal dari tegalnya atau mencari di mana-mana, kalau mungkin kurang tegalnya sudah diambil habis, gimana ini Bapak? Ya di lainnya. Oh, cari yang lainnya. Iya. Oh, Cari cari yang yang lainnya ya. Ya. Jadi tetap semangat berusaha untuk bisa memberikan terbaik bagi sapinya Bapak ya. Iya. Ya, ini kita lagi sekali lagi sapinya ini ya. Nah, ini. Sapi-sapi yang ada di sini kita bisa melihat ini. Nah, ini pakan-pakannya segar sekali. Bapak tidak mau sapinya merasa kelaparan dan Bapak tetap berusaha agar sapi-sapinya itu bisa makan kenyang dan akan tumbuh dengan baik. Dipelihara selama 3 tahun ini ya. Nah, ini selama 3 tahun tentunya kita mencoba untuk bisa melihat bagaimana caranya agar sapi ini bisa bertumbuh dengan cepat. Baik, terima kasih. Jadi ini kenyataan pemeliharaan sapi di pedesaan ya. Ada beberapa caranya, yaitu mencari pakan tanpa membeli, dan di mana sapi ini dipelihara dari kecil menjadi besar selama 3 tahun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.